kita tuh tetap harus bergerak, jangan menyerah. Apa yang jadi kelemahan kamu jangan takut untuk bertanya. Bisa membangun kepercayaan pelanggan itu salah satunya itu ada kita pinter nego. Kuliah FEB tinggi-tinggi kok ujung-ujungnya jualan sih, kok ujungnya bikin bisnis. Melamarlah sesuai dengan kualifikasi yang ada. Kamu jangan malu. Itu kadang-kadang memang awal-awal orang untuk berbisnis itu pertama itu malu. Jangan pernah mengecilkan Tuhanmu dengan mimpimu yang kecil gitu. Jadi kamu harus punya mimpi yang besar seperti itu. Halo Sobat Advok, kembali lagi bersama kami pada podcast Neraca, ngobrol edukasi, aspirasi, dan kesejahteraan mahasiswa. Nah, Sobat Advok, pada kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Di sini di sebelah saya ada Ibu Irna. Halo. Nah, kemudian di sebelahnya juga ada Ibu Eka. Halo. Nah, teman-teman sekalian, dari dua narasumber kita yang hadir pada kali ini merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan untuk Ibu Irna sendiri merupakan dosen dari Prodi Akuntansi ya, Bu? Iya, betul, akuntansi. Ibu Eka dari Prodi Ekonomi, ya, Bu. Nah, teman-teman sekalian. Nah, pada podcast kita kali ini kita akan membahas nih mengenai kalau kalian jadi lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nanti kerjanya itu mau ngapain sih? Nah, teman-teman, pada sesi podcast kali ini kita akan bahas tuntas mengenai hal tersebut. Nah, mungkin langsung saja nih kita ke narasumber kita terlebih dahulu. Untuk ibu-ibu, saya mau tanya dulunya tuh, ibu kan kuliahnya juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, Bu? Iya, betul. Nah, sesudah lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu, apakah sudah terbayang sebelumnya, Bu, mau bekerja di perusahaan atau mau membangun bisnis? Ataukah ke yang lain sebelumnya itu pikirannya, tapi ternyata ke gimana ya, maksudnya teralih ke perusahaan gitu, atau gimana, Bu? Oke, siapa duluan nih? Boleh dari Ibu atau Irna. Oh ya, oke. Jadi awalnya itu memang saya mau kerja langsung. Jadi kebetulan saya kan awal itu di vokasi ya, D3 akuntansi. Kemudian di D3 akuntansi itu ada yang namanya program magang. Dari program magang itu ternyata waktu itu saya magang di kantor konsultan pajak. Ternyata setelah saya magang, saya dipanggil lagi sama kantor konsultan pajak tersebut untuk kembali bekerja di situ. Jadi tapi sejujurnya awalnya itu saya nggak tahu saya tuh mau kerja di mana. Yang penting saya mikirnya tuh saya yang penting kerja dulu. Tapi ternyata rezekinya dari magang seperti itu. Terus akhirnya mulai membangun karir sambil lanjut kuliah S1 lagi, kemudian sambil lanjut kuliah S2 lagi sampai sekarang ya di sini jadi dosen sama teman-teman semua. Gitu. Luar biasa sekali ya, Sobat Advok. Nah, kalau dari Ibu Eka sendiri gimana, Bu? Kalau saya mungkin berbeda ya sama Bu Irna. Saya tuh tipe orang yang nggak bisa diem. Jadi ketika saya lulus S1, saya berpikir bahwa saya nggak mau kerja. Saya itu pengennya bekerja tapi sesuai dengan apa yang hobi saya. Makanya ketika saya lulus S1 tuh saya sempat ke Jakarta. Saya ke tempat tante saya bilang sama tante saya pengen bisnis nih, bisnis apa? Oh, coba deh. Ya, dulu tuh kan lagi booming yang namanya tuh K-pop ya, K-pop kayak SNSD atau Girl Generation gitu kan. Nah, saya itu gimana caranya saya membangun bisnis itu? Oh, coba deh kamu ke Tanah Abang. Nah, rumah tante saya itu kan di Jakarta Timur. Jadi saya itu dari Jakarta Timur saya naik Kopaja saya ke Blok M, saya cari-cari kira-kira kalau anak-anak muda sekarang itu suka, khususnya cewek-cewek ya, suka kayak gimana sih fashionnya. Oke, setelah saya saya mulai perlahan-lahan jualan. Dulu masa zaman-zaman BBM Group saya jualan dari situ. Saya mempromosikannya sama teman-teman kuliah saya, teman SMA saya, ternyata banyak gitu. Nggak, saya makin terpacu, makin makin pengen luas lagi gitu. Nah, terus saya ketika saya menikah, saya udah ini ya, sudah nggak ini lagi karena saya memikirkan untuk keluarga. Nah, setelah masa COVID tahun 2020 tuh, saya tuh ngerasa, aduh, kayaknya pengen keluar lagi deh gitu kan. Saya pengen keluar lagi, gimana caranya saya cari duit walaupun di masa COVID pada saat itu. Nah, saya baru ingat
pada saat itu saya belanja ke yang namanya supermarket Brastagi. Dulu tuh di Medan itu supermarketnya yang benar-benar apa saya bilang ya, supermarket semua serba ada. Nah, teman-teman saya itu yang susah keluar dari COVID itu kan karena mereka merasa takut kena COVID. Saya, oh ini kayaknya sesuatu yang menarik kalau saya ikut membantu mereka membeli barang-barang untuk mereka pada saat itu. Selain saya membantu mereka, saya juga membantu ojol-ojol di sana karena yang namanya masa COVID itu kan ekonomi benar-benar lumpuh total ya, lumpuh total. Jadi saya membantu teman saya juga membantu ojol pada saat itu karena untuk pengiriman. Nah, jadi dari situ saya mulai tertarik lagi untuk mengembangkan just tip saya. Mulai dari kalau misalkan ada event-event di Jakarta, di Bandung, misalkan kayak Jakarta X Beauty, atau kalau misalkan kamu juga tahu Imobi, Mombi, terus juga akhirnya saya melihat bahwa peluang masih besar. Oke, saya ke Bandung nih. Oke, oh saya mau titip oleh-oleh Bandung nih, ke Jogja saya juga, oh saya mau titip ini, ternyata asik ya, ternyata bekerja sesuai dengan hobi kita. Selain memang kita juga apa eksplor hobi kita, terus juga pendapatannya itu kadang-kadang melebihi dari apa yang saya ekspektasi saya gitu. Gitu. Perjalanan yang luar biasa sekali dari kedua narasumber kita nih Sobat Atko. Nah, selanjutnya nih saya mau nanya nih Bu, mungkin ke Ibu Irna terlebih dahulu Bu. Nah, untuk Ibu Irna, dulu waktu pertama kali masuk ke dunia perusahaan, apa sih culture shock Ibu terbesar sebagai lulusan FEB, dan ilmu apa yang di kuliah itu ternyata beda banget nih sama yang ada di lapangan waktu di perusahaan? Oke, jadi culture shock saya yang pertama adalah ternyata akuntansi nggak sesulit itu. Ya, jadi teman-teman yang ngerasa sekarang struggle banget ya di mata kuliah, saya cuma mau bilang kalau ternyata ketika teman-teman masuk dunia kerja, akuntansi itu ternyata nggak sesulit itu. Karena kita punya sistem, ya teman-teman. Pertama kali saya kerja di konsultan pajak itu, kita udah pakai namanya ISPT. Jadi saya tuh waktu itu mikirnya, waduh ini ngitung PPh 21 tuh harus begini, harus begini, harus begini. Ternyata kita semua tuh udah punya form. Jadi nanti banyak angka yang akhirnya muncul otomatis meskipun kita tetap harus paham rumusnya ya, karena tetap ada hal-hal yang kita harus hitung ulang gitu. Tapi ternyata teman-teman tenang aja, ternyata ketika bekerja akuntansi itu nggak sesulit itu ya, karena kita udah punya sistem. Tapi culture shock saya yang selanjutnya itu adalah lebih ke ini sih, lebih ke budaya kerja ya, karena waktu saya kerja itu kan saya masih junior banget ya. Saya waktu itu bingung mau nanya ke siapa. Saya kalau mau tanya itu nanti saya diomelin nggak ya gitu. Nanti saya dianggap gimana sih, katanya anak akuntansi masa nggak ngertiin. Ada ketakutan kayak gitu. Tapi ternyata setelah saya memberanikan diri untuk bertanya, misi mbak, misi kak, saya mau nanya dong bagian yang ini saya nggak ngerti gitu. Ternyata mereka membantu. Sama ini ya teman-teman, mungkin ini nggak bisa digeneralisasi, tapi ternyata pengalaman berorganisasi itu sangat-sangat membantu kita, karena dari pengalaman berorganisasi itu kan kita belajar ya cara komunikasi, cara bekerja sama dalam tim. Nah, ternyata pengalaman berorganisasi saya yang udah saya dapat semasa kuliah itu ternyata membantu gitu untuk saya cepat beradaptasi di dunia pekerjaan. Seperti itu sih. Nah, jadi untuk teman-teman Sobat Atko, apalagi terlebih prodi akuntansi ya, yang kadang ngeluh nanti ini gimana, kuliah aja udah segini, susahnya gimana di pekerjaan nanti gitu kan. Nah, ternyata di fakta lapangannya itu tidak semenakutkan itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk Ibu Eka nih Bu. Saya mau nanya, apa sih Bu modal paling penting menurut Ibu di bangku perkuliahan itu yang benar-benar dipakai pas pertama kali struggle-nya dalam bangun dunia bisnis? Oke. Maksudnya apa? Apa namanya, modal paling penting menurut Ibu tuh apa sih dalam membangun dunia bisnis itu yang kepakai dari bangku perkuliahan? Ilmu apa gitu? Saya yang pertama itu, saya rasa yang paling terpakai itu adalah saya harus pintar nego. Karena yang namanya kita mau membangun kepercayaan pelanggan itu, salah satunya itu ada kita pintar nego. Salah satunya mungkin begini, ketika saya jadi just tip itu kan ada mungkin pelanggan yang mungkin saya nggak mau sih beli ini, apa keunggulan sih dari produk kamu? Oke. Nah ini misalkan kayak jual sepatu, misalkan saya just tip merek ini nih, nah kenapa saya harus beli ini? Nah kamu kan suka running nih, nah sepatu ini nih cocok banget loh buat kamu. Kenapa? Karena kamu
pasti yang namanya running itu pasti memikirkan kenyamanan. Nah, ketika kamu beli ini, kamu pasti nanti ketika running kamu akan merasa nyaman, kamu akan merasa tidak sakit kakimu. Selama ini mungkin kamu hanya merasa bahwa pakai sepatu itu mungkin zaman dulu itu running itu mereka tidak tahu harus pakai sepatu yang seperti apa. Nah, ketika saya bilang ini sepatu ini yang saya jual ini khusus untuk running, sepatu ini untuk casual, sepatu ini seperti ini, barang ini seperti ini. Nah, semua apa yang saya jual itu kamu bisa apapun yang kamu mau aku ada gitu. Jadi kamu bisa nego, kamu bisa membuat rasa pelanggan kamu dari nggak mau jadi mau. Itu kita harus pandai nego itu aja, karena kan berapa kadang mungkin ada orang yang takut berjualan, takut nego, takut misalkan takut aduh sungkan nih gitu, takut misalkan takut saya baru datang tiba-tiba udah ditolak. Nah itu kita harus bisa nego bagaimana mereka yang sebelumnya menolak jadi pada akhirnya mereka benar-benar mau membeli itu. Oke, nah jadi teman-teman, berarti dari yang cerita Ibu Eka tadi, berarti kita tuh harus pandai-pandai bernego nih sama pelanggan kita, biar pelanggan itu tertarik dengan apa yang kita jual. Gitu. Nah, lanjut ke Ibu Eka lagi nih, Bu. Kadang tuh kan Bu, ada nih kata-kata sindiran, katanya kuliah FEB tinggi-tinggi kok ujung-ujungnya jualan sih, kok ujungnya bikin bisnis. Nah, gimana sih tanggapan dari Ibu dan bagaimana sih tips dan triknya untuk lulusan FEB yang sebenarnya itu harusnya dari bisnis tersebut tuh kita punya peluang yang besar gitu Bu, untuk menciptakan lah ibaratnya kata sindiran tadi. Saya memang sebelumnya gitu kan dari keluarga, memang kenapa sih kenapa sih harus ini, kenapa nggak melanjutkan yang memang sesuai kerjaan gitu, maksudnya kayak kantoran gitu. Karena saya merasa bahwa ketika saya berbisnis, saya benar-benar itu menjadi diri saya sendiri. Nah, karena setelah itu, berbisnis itu kalau kita benar-benar menekuni, kadang-kadang itu pendapatan yang kita dapat itu melebihi dari orang pekerja. Contohnya kayak saya, even Jakarta X Beauty. Dalam satu hari itu pendapatan bersih saya itu 3 juta sampai 4 juta dalam satu hari. Nah, eventnya itu 2 sampai 4 hari. Bisa bayangkan, karena memang pada saat itu pelanggan saya itu udah kayak yang lumayan gede. Bukan hanya customer beli barang perseorangan, tapi dia juga misalkan kayak buat toko kosmetik. Nah, dia mengambil dari saya. Nah, seperti itu. Jadi, ketika ada omongan seperti itu, saya bilang, ya udah nggak masalah. Kenapa rupanya kalau berbisnis yang penting kerjaan saya halal, pendapatan saya pun sama seperti pekerja orang kantoran. Dan lebih untungnya lagi, kerjaan saya itu lebih fleksibel. Mungkin orang kantoran jam 8, jam 5. Bahkan kadang ada lemburnya. Kalau saya suka-suka saya datang jam 9, jam 10, jam 4 boleh pulang. Nah, besok ketika saya udah capek untuk ngejakin, kenapa tidak bekerja, kenapa harus berbisnis, ya seperti itu. Kadang kan orang berpikir bahwa berbisnis itu duitnya banyak. Orang pasti akan berpikir bahwa, oh duitnya banyak, oh berarti bisnis ini seru. Nah, kan orang pasti ujungnya kalau bekerja kan pasti ujungnya duit kan. Nah, ujung-ujungnya kan duit kan. Jadi saya bilang, pendapatan saya seperti ini kalau memang kamu mau berusaha. Tapi kalau memang kamu nggak mau berusaha, kamu memang malu untuk memulai, ya itu nggak akan terjadi. Jadi tips dan trik saya adalah yang pertama itu kamu jangan malu. Ya, kamu jangan malu. Itu kadang-kadang memang awal-awal orang untuk berbisnis itu pertama itu malu. Nah, malu tiba nanti aku kayaknya terlalu memaksakan kehendak. Takut kamu kenapa sih gini, kenapa sih asal diomongin berbisnis terus? Ya memang itu tujuannya gitu kan. Kan memang itu tujuannya. Kalau memang kamu, ya itu saya juga segitu, misalkan ketemu sama teman, aku besok mau ke Jogja nih, mau just tip, kamu mau just tip apa gitu, oke gitu. Nah, terus nanti aku mau ke Jakarta nih, ada event Jakarta X Beauty, kamu mau titip apa gitu, mau sama lu gitu. Sama kamu juga harus jangan ada rasa segan. Nah, apalagi sebagai teman, aku titip barang ini deh, tapi pakai duit kamu dulu nih, nanti aku bayar kalau misalkan barangnya udah sampai. Nah, begitu ketika barangnya udah sampai, aku nggak jadi beli deh, ternyata mahal, nggak jadi beli deh, orang tua aku nggak ngasih. Nah, itu jadi kamu harus menghilangkan rasa segan. Misalkan kayak kamu mau titipin, oke sini duitnya, kalau kamu nggak mau ngasih uangnya, ya udah nggak jadi kamu beli. Kita harus memang ada hilang rasa segan itu. Jadi
berbisnis, berteman itu kita harus benar-benar saling membatasi. Jadi teman aku nih, ya udah deh, nggak apa-apa deh, yang namanya temen kan ini ya pasti dia bayar, jangan kayak gitu. Nah itu kadang-kadang itu yang buat kadang-kadang kita jadi rugi. Jadi kita harus benar-benar membatasi pertemanan dan juga pada saat kita berbisnis. Oke. Nah, teman-teman sudah dengarkan tadi juga bagaimana nih penjelasan tips dan triknya bagi teman-teman yang merasa minder kalau misalkan dibilang, ih kuliah tinggi-tinggi kok ujung-ujungnya jualan gitu kan. Nah, justru dari hal tersebut kita bisa mendapatkan peluang yang lebih besar dibandingkan yang perspektif yang orang pikirkan. Nah, tadi sudah jelaskan juga kita itu jangan malu-malu nih dalam bernegosiasi, terus dalam menawarkan produk yang kita punya. Kemudian juga kita jangan ada rasa segan dan juga kita tetap harus bisa membatasi nih antara keperluan bisnis kita dengan keperluan pribadi. Jangan ada rasa tidak enakan ibaratnya ya dalam berbisnis itu. Karena nanti bisa nanti usaha yang kita bikin itu bisa menjadi rugi gitu. Nah, lanjut kita ke Ibu Irna lagi Ya, nih, Bu. boleh. Nah, di era sekarang ini kan persaingan masuk perusahaan itu lebih ketat dan sangat besar sekali ya, Bu. Nah, menurut Ibu apa sih tips dan triknya yang bikin seorang lulusan FEB itu bisa langsung dilirik oleh HRD dari perusahaan meskipun dia itu masih baru di lulusannya dan belum punya pengalaman kerja gitu. Ya, oke. Ini juga jadi ketakutan ya Iya. untuk teman-teman yang udah di tingkat akhir nih gitu kan. Nah, Betul, Bu. kalau dulu tuh saya yang pertama itu CV ya teman-teman. Jadi kalau dulu kan zamannya saya tuh kan CV masih tulis tangan. Nah, kalau teman-teman sekarang tuh ada yang namanya CV ATS. Jadi teman-teman silakan pelajarin CV ATS itu seperti apa. Kalau nanti bingung gitu tuh ya, tinggal googling aja, tinggal tanya di AI apa segala macam. Kita harus update ya. Pertama bikin CV-nya itu versi ATS ya, terutama kalau teman-teman tuh mau ngelamar di perusahaan yang besar seperti Unilever atau mungkin company-company besar seperti Indofood juga, karena mereka tuh screening CV-nya itu udah otomatis, udah nggak satu-satu diliatin lagi. Makanya kita harus pakai CV ATS. Kedua, interview ya teman-teman. Jadi interview itu biasanya kan di awal-awal tuh kalian tuh kan pasti akan gugup, akan aduh nih mau ngomong apa ya gitu kan, bingung kan. Jadi dari saya, ketika teman-teman itu misalnya terlalu gugup atau stuck gitu ya, bingung nih mau ngomong apa, itu nggak apa-apa bilang sama usernya, bilang maaf Bapak Ibu saya gugup, boleh saya minta waktu sebentar gitu. Nah jadi teman-teman minta waktu sekitar 10 detik, tarik nafas dulu, terus baru nanti ngomong lagi. Terus yang pasti datangnya tepat waktu ya teman-teman, jangan terlambat, jangan dan juga jangan meremehkan kayak gitu. Dan yang paling penting itu adalah melamarlah sesuai dengan kualifikasi yang ada. Misal gini, yang dibutuhkan itu yang punya pengalaman 3 tahun. Tapi teman-teman tuh sebagai fresh graduate malah ngelamar gitu. Nah, terang aja tuh akan ditolak kayak gitu sih. Kalau dari saya. Terus kalau misalnya memang teman-teman nih kan, kalau karena saya dari akuntansi, teman-teman tuh pengen di jurusan akuntansi, pengen kerjanya tuh di akuntansi juga gitu. Itu harus tetap teguh, jangan goyang ke sana kemari ya. Aduh, tapi kayaknya bisnis enak juga deh. Yaudah deh bisnis aja gitu. Padahal sebenarnya mungkin teman-teman tuh nggak punya basic bisnis gitu. Karena kalau kalau kayak tadi kayak Bu Eka tuh kan memang passion itu di bisnisnya. Nah kalau saya itu memang nggak bisa ya, karena saya sudah mencoba, tapi ternyata saya nggak bisa dan nggak suka gitu. Nah, yakinin passion kalian tuh apa. Oh jadi auditor, oh berarti saya harus melamar di perusahaan-perusahaan yang seperti apa. Seperti itu sih kalau dari saya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau melamar nih di perusahaan, tadi sudah dijelaskan Ibu Irna juga bahwa sekarang itu CV-nya itu sudah memakai CV IELTS ya Bu tadi. Nah, kemudian juga dari interviewnya itu dinilai, kemudian kedisiplinannya harus datang tepat waktu, kemudian juga jangan meremehkan lah ya ibaratnya nanti. Ibaratnya mau interview tapi nggak ada persiapan, kemudian juga melamarlah sesuai kualifikasi yang ada gitu teman-teman. Untuk terakhir nih Bu, saya punya pertanyaan untuk Ibu berdua, mungkin dari Bu Irna dulu nanti ya. Kalau mahasiswa FEB yang tipe orangnya itu teratur, kemudian dia suka kepastian dan sistematis,
Nah, lebih cocoknya itu ke korporat atau ke bisnis, ke perusahaan atau ke bisnis. Nah, atau sebaliknya Ibu, kalau dia anaknya suka dinamis dan suka tantangan, harus mending pilih yang mana sih antara dua itu gitu. Mungkin dari Ibu Irna atau Oke. Ibu Eka. Sebelum Oke, kalau menurut saya kalau memang anaknya tipe yang suka tantangan, terus tipe anak yang apa ya kalau saya bilang itu seperti saya itu maksudnya tidak teratur dalam artian kata itu berarti mungkin kadang cepat bosan atau apa. Silakan mungkin bisa berbisnis, tapi ketika kamu memang sudah terjun ke dunia bisnis, kamu jangan seperti itu lagi. Gitu kan. Berarti kan ketika kamu memang sudah memilih kamu berbisnis, itu tandanya memang kamu yang punya kuasa di situ, tapi bukan berarti kamu arogan dengan apa yang kamu punya. Itu kan secara tidak langsung itu kamu juga memutuskan dan menghancurkan karir bisnis kamu di situ. Jadi ketika kamu memang sudah mantap di bisnis, oke, ya sudah, kamu jalanin. Oke, tapi ternyata aku bosan atau ini bisa refreshing dengan duit bisnis yang kamu keluar itu, kamu bisa refreshing misalkan seminggu 2 minggu, kan tidak seperti orang bekerja kan yang harus dituntut seperti ini seperti itu. Oke, dua minggu kamu tidak usah berbisnis, pakai duit yang sudah kamu kelola dari bisnis tadi, ya udah kamu refreshing. Oke, kamu sudah merasa sudah cukup refreshing, saatnya kamu kerja keras lagi. Nah, itu kalau memang menurut saya kalau misalkan untuk anak yang suka tantangan dan apa ya, tidak teratur seperti itu. Tapi kalau menurut anak yang benar teratur, tipe anak yang memang harus seperti ini, kayaknya untuk berbisnis enggak. Biasanya itu kan mereka itu cepat bosan ya. Takut biasanya, bisnis ini ternyata baru dijalanin, gak asik nih, ganti bisnis lain. Gak asik nih. Ya udah lama-lama dia terkurung di dalam itu aja. Maksudnya dia tidak benar-benar apa ya memahami bisnis itu seperti apa. Yang namanya bisnis itu kan kita pelan-pelan. Walaupun bosan, saya juga pasti bosan. Tapi itu tadi, kita ada masanya untuk refreshing. Kita ada masanya untuk menghilangkan kepenatan hal-hal seperti itu. Dan itu ketika kita refreshing, kita nggak ada beban. Nah, ketika orang kerja kantoran mungkin cuti. Tapi kan kadang-kadang masih mikir kerjaan nih. Kerjaan aku yang ini belum selesai nih. Nah, ketika kamu mungkin memutuskan untuk berbisnis, ya udah refreshing aja. Nggak usah memikirkan yang lain, nggak usah apa. Ya sudah. Nah, ketika kamu sudah memutuskan untuk kembali lagi, oke, kita mulai lagi, kita ini lagi. Aja. Nah gitu teman-teman. Kalau dari Ibu Irna gimana? Oke. Kebetulan nih narasumbernya ini dua orang yang kepribadiannya agak bertolak belakang ya. Nah, kalau Bu Eka itu memang beliau itu kan lebih dinamis ya, energik. Nah, kalau sementara saya itu memang dari kecil itu orangnya itu harus by schedule, sesuai jadwal dan teratur gitu. Dan saya itu takut terhadap resiko ya, teman-teman. Jadi saya itu takut akan ketidakstabilan. Nah, kalau usaha itu kan nggak stabil ya, bisa aja bulan ini rame, bulan depan sepi. Nah, saya tuh nggak suka yang kayak gitu. Makanya orang yang teratur, yang cenderung suka stabil, yang nggak suka dak-dikduk lah intinya dengan ketidakstabilan bisnis itu pasti saya akan arahkan dia untuk bekerja di perusahaan gitu. Karena dan biasanya kan di perusahaan itu karena kerjanya itu aja kan. Misalnya teman-teman itu nanti kerja di bagian finance, ya itu kerjanya akan itu aja, terima kas, terima dokumen, kemudian nanti input dokumen apa segala macam. Dan itu untuk orang-orang yang dinamis itu akan sangat aduh kok gini-gini aja ya. Tapi untuk kita yang teratur itu ya I like it gitu. Ya, saya suka ini gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman orangnya tuh suka dengan kestabilan ya, dengan pekerja, nggak masalah dengan pekerjaan yang itu aja gitu, yang skupnya tuh ya di situ-situ aja. Nah, bukan berarti nggak boleh berkembang ya, gitu, teman-teman ya. Bukan berarti oh iya saya ini itu ya. Terus teman-teman berpikir ya udah deh saya di level staff aja, nggak teman-teman. Di dalam itu tetap harus berkembang. Cuman kan kalau di pekerjaan itu kan lebih ke menghadapinya tuh kan lebih ke apa ya? Kita kerja pulang dapat gaji kayak gitulah intinya kan. Nah, itu saya akan sarankan dia bekerja di perusahaan. Sementara kalau mereka yang orangnya itu dinamis, energik, suka tantangan, terus siap dengan ketidakteraturan pendapatan yang tadi saya bilang, nah itu saya sarankan ada di bisnis seperti itu. Nah udah dapat gambaran kan teman-teman, gimana kalau kalian itu mau bingung nih antara mau berbisnis atau mau ikut
kerja di perusahaan. Nah, jadi bagi kalian yang bagi kalian yang mempunyai kepribadian yang suka tantangan dan energi untuk mencoba hal-hal baru dan siap menghadapi segala tantangan yang ada nantinya, itu bisa cocoknya lebih ke bisnis. Nah, sedangkan bagi kalian yang suka ibaratnya apa ya, kayak apa tadi, Kestabilan. kestabilan lah ibaratnya, walaupun pekerjaannya tentang itu aja, nah tapi kalian tuh suka dengan waktu yang teratur dan segalanya itu diatur, lebih sukanya di situ, nah lebih cocoknya di perusahaan. Nah terakhir nih Bu, saya punya pertanyaan. Em, dari perspektif Advokesma, banyak nih mahasiswa FEB yang merasa salah jurusan atau merasa nilainya itu kadang biasa-biasa aja, terus minder nih sama masa depannya tuh. Nah, kira-kira gimana penutup dari pesan dari Ibu Irna ataupun Ibu Eka mengenai mahasiswa yang seperti itu gitu, Bu? Pesannya untuk mereka yang merasa minder tadi terhadap nilai yang diperoleh selama masa kuliah ini. Oke, saya dulu. Aku dulu deh. Itu silakan. Saya dulu juga bukan tipe yang IPK-nya tinggi, saya IPK-nya pas-pasan, tidak sampai 3,5. Nah, bukan kumlot. Saya juga bisa dibilang mahasiswa yang kurang berorganisasi, tapi buat teman-teman yang merasa minder, tidak usah minder. Kita harus percaya sama diri kita sendiri bahwa kita walaupun kita tidak berorganisasi, tapi walaupun kita mungkin tidak IPK-nya segini atau segini, nggak usah minder. Kadangkala itu masa depan itu tidak ditentukan dengan IPK. Nah, selama kamu benar-benar bisa merubah, jangan berpikir bahwa oh kata Bu Eka nih, ya udah dia aja IPK-nya segini, ya udah gini aja. Enggak, tapi tetap step by step kamu berubah. Tapi bukan berarti kamu stuck di situ aja. Pelan dikit-dikit. Misalkan semester ini IPK-nya segini. Apa kamu yang kelemahan kamu di mana? Ya udah kamu belajar dengan teman-teman yang memang ahlinya di belajar itu. Misalkan statistik nih, kamu belajar sama teman-teman statistik kamu. Misalkan dia kamu ajak aja dia makan gitu kan. Gak apa-apa kita keluar duit dulu. Yang penting mungkin dia mau mengajarkan kita kan itu kan. Jangan hanya kita berpikir bahwa IPK kata Bu Eka IPK tinggi nggak menjamin ke ini, nggak juga, tapi kan setidaknya kamu memang harus bisa berusaha sampai memang kamu merasa bahwa di titik itu kamu benar-benar udah oke, aku udah benar aku benar-benar udah ngerasa udah cukup nih. Oke. Karena memang kan manusia kan memang ada puasnya ya. Tapi kan bagi kita sendiri kan kita pasti ada rasa bersyukur deh kita dapat IPK segini. Yang penting kita bukan yang penting kita lulus, yang penting kita walaupun IPK kita segini, yang penting kita memahami proses belajar pada saat kita kuliah. Nggak usah minder, nggak usah apa, yang penting kamu tetap aja jalani kehidupan kamu, karena biasanya kalau minder itu berpengaruh nanti ke pelajaran kamu sendiri. Berpengaruh, dia pinter banget ini, jadi kamu merasa sendiri, kamu merasa nggak punya teman karena kamu merasa mungkin kamu rendah gitu kan. Gak usah, kamu mulai terbuka aja sama keadaan yang ada. Kamu terbuka, saya nih kurang mahir nih seperti ini, boleh nggak saya belajar sama kamu? Nah ya udah, kita yang penting bisa terbuka, jangan tertutup. Kita punya teman di kelas itu kita harus terbuka. Kalau misal kita nggak terbuka itu kita jalan sendiri. Di saat teman kamu udah ini, kamu jalan sendiri dengan malu kamu itu, kamu malu itu nggak akan buat kamu sukses. Takut itu nggak akan buat kamu sukses. Nggak apa-apa. Ya udah, hilangi rasa malu kamu itu, hilangi rasa segan kamu itu. Kamu minta tolong sama teman kamu begini, ya udah gitu. Karena itu semua kan demi kamu. Jadi ketika kamu berproses, ketika kamu memulai sesuatu untuk lebih baru lagi, kamu harus menghilangkan rasa itu semua. Jadi kalau IPK kalian cuman gitu-gitu aja, jangan merasa minder. Tapi tetap nih, kita tetap harus berusaha. Walaupun ya intinya itu udah usaha kita lah ibaratnya. Tapi kita tuh terus untuk belajar dan belajar lagi. Kalau dari Ibu Irna gimana tuh? Nah, kebetulan kita sama ya, IPK-nya tuh tidak cum laude. Ya. Kalau saya memang ada di 3,5 tapi tidak cum laude ya teman-teman, kayak ada karena saya ada nilai C gitu. Kalau dari saya sih gini ya, ini sedikit gambaran ya teman-teman. Jadi waktu saya lulus itu, saya itu adalah orang yang sudah bekerja sebelum wisuda.
Bahkan sebelum yudisium tuh saya sudah bekerja. Kemudian tapi fun fact-nya adalah teman saya yang lulusan terbaik itu harus menunggu 1,5 tahun untuk mendapat pekerjaan. Kalau dipikir-pikir kan kayak IPK 3,9 bersaing Iya. dengan saya itu siapa saya kan kayak gitu Iya. kan. Cuman saya percaya bahwa ada hal-hal baik ketika kalian berbuat baik gitu. Nah, karena memang ini pelajarannya buat teman-teman juga. Saya mau sekedar sharing bahwa teman saya yang IPK terbaik itu dulu memang sedikit sombong ya teman-teman. Dia tidak mau mengajarkan temannya, dia maunya tuh apa yang dia kerjakan itu yang dipresentasikan. Pokoknya dia tuh tidak mendengar orang lain gitu. Nah, kita nggak pernah tahu ya teman-teman racauan apa atau doa apa yang dihafalkan oleh orang lain. Jadi dia menunggu 1,5 tahun, sementara kami yang biasa-biasa gitu justru cepat ya teman-teman dapat kerja. Ini bukan berarti teman-teman yang lulusan terbaik nanti kayak ngerasa, waduh Bu, nanti saya nganggur dong Bu. Enggak ada teman-teman. Saya selalu percaya ketika saya mengalami hal seperti itu, saya percaya bahwa mungkin ini adalah doa orang yang saya tolong, meskipun mungkin ini pertolongan saya itu nggak seberapa gitu, atau mungkin ini adalah doa orang tua saya yang selalu inilah pengen anaknya yang terbaik gitu. Nah jadi teman-teman yang merasa, aduh kok IP saya kok biasa aja, tenang, dosen kalian ini pun juga IP-nya biasa aja teman-teman. Jangan takut gitu. Pada akhirnya kan Dosen juga belajar. iya, dosen juga belajar, kami juga belajar ya teman-teman. Kami juga pernah seperti kalian gitu. Jadi selain tadi yang sudah Bu Eka bilang ya, kalau kita tuh tetap harus bergerak, jangan menyerah. Apa yang jadi kelemahan kamu jangan takut untuk bertanya. Di samping itu juga kalau saya dari sisi rohani lah ya gitu, ibaratnya bilangnya ya pastinya terus berdoa, terus berbuat baik gitu. Kita nggak pernah tahu doa siapa yang pada akhirnya dijabah kan, karena pertolongan yang kita berikan gitu. Sesederhana apapun gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut. IPK biasa aja itu kadang-kadang justru menjadi incaran para user ya teman-teman. Jadi karena bukannya apa sih, karena memang pada akhirnya kita tuh di dunia kerja kan akan belajar lagi. Jadi user itu nggak selalu butuh kamu jadi lulusan terbaik atau kamu jadi apa. Yang penting ketika kamu interview, kamu tes, itu lolos memenuhi kualifikasi mereka dan mereka akan oke gitu dengan kamu. Jadi kalau ngerasa, wah ini PK saya biasa aja, udahlah nih mama saya lama cari kerja. Oh enggak, jangan pernah mengecilkan mimpimu. Jangan pernah mengecilkan Tuhanmu dengan mimpimu yang kecil gitu. Jadi kamu harus punya mimpi yang besar seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Nah, nggak berasa ya udah berapa menit kita podcast dan bersama narasumber kita yang luar biasa ini. Nah, dari teman-teman Sobat Advo, kita telah banyak mendengarkan pengalaman dari mereka, kemudian berbagai hal yang mereka hadapi selama dapat bisnisan atau di dunia perusahaan. Dan teman-teman, untuk bagi teman-teman yang anak fakultas ekonomi dan bisnis, jangan berhenti menyerah, jangan merasa putus asa jika melihat IPK kita itu biasa aja, karena IPK itu memang tidak menentukan sih keberhasilan seseorang, cuman kita harus tetap berusaha dan tetap terus berbuat kebaikan, karena kita nggak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita menuju tujuan tersebut. Oke, cakep. Nah, gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk podcast Advokasma kita pada kali ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk mampir ke Genetic Coffee, karena di Genetic Coffee ini menyediakan berbagai macam minuman, kemudian makanan, dan juga lokasinya ini lumayan enak lah ya Bu untuk bikin tugas. Nah gitu teman-teman. Dan mungkin terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Ibu Eka dan Ibu Irna atas waktu yang telah diberikan dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast Neraca kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast Neraca selanjutnya. See you. Bye.